Sore, selamat sore. Pertanyaan kami, peringatan resmi dari SDS terkait proses pencalonan di Rumah Besar PDIP sore hari ini yang perlu kami wartakan kepada masyarakat. Silakan. Langsung jawab. Ya, pernyataan saya adalah tolong teman-teman pers mewartakan kepada semua rakyat Kabupaten Melaka, terutama mereka yang punya hak pilih, bahwa Stefanus Briasera yang dikenal SDS telah mendaftar di Partai PDIP Perjuangan untuk Kabupaten Melaka untuk mengikuti pilkada tahun 2020. Keputusan apapun yang dibuat oleh partai kita akan terima dengan kebesaran hati, karena proses-prosesnya itu ada aturan mainnya, ada prosedur, ada standar, ada kriteria. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana SBS bisa meyakinkan PDIP bahwa SBS itu adalah figur yang bisa diusung partai, supaya mereka juga yakin bahwa memang tidak salah kalau memang PDIP itu bisa mengusung SBS. Argumentasinya, silakan. Saya kira kalau Pak Boni sudah berkiprah di Kabupaten Melaka sejak 2015, maka pertanyaan itu sebenarnya tidak pantas untuk ditanyakan. Karena 2015 PDI Perjuangan itu mengusung SBS dan DA. Pada tahun 2020 PDI Perjuangan juga mengusung SBS dan WT. Dan pada tahun 2024 ini kami dapat lagi. Karena apa? Kami akan kerja dengan sungguh-sungguh untuk mengurus rakyat Melaka, sehingga rakyat percaya pada partai yang mengusungnya, karena partainya mengusung orang yang tepat untuk mengurus rakyat Kabupaten Melaka. Itu komitmen. Satu lagi, Dr. Step tadi itu menarik sekali bahwa maju untuk yang kedua kali itu karena ingin melayani masyarakat, dan juga ada yang telepon, ada yang menginginkan. Memang di usia yang sekarang Pak Dokter ini maju hanya karena permintaan masyarakat itu, atau memang ada hal-hal lain yang memang menurut sebagai dokter, sebagai bakal calon, bahwa memang proses pembangunan di Kabupaten Malaka ini ada yang belum diurus seperti apa? Kalau persepsi tentang Kabupaten Melaka belum diurus sesuai dengan kebutuhannya, saya kira teman-teman wartawan lebih tahu daripada saya. Tetapi yang mendorong saya untuk maju lagi itu ada dua. Yang pertama adalah dorongan objektif, yaitu karena permintaan dan tuntutan masyarakat. Mereka menginginkan untuk saya memimpin lagi, supaya mereka merasakan seperti pada tahun 2021, karena saya telah meletakkan track record saya dan mereka telah melakukan penilaian. Soal membandingkan dengan siapa, saya tidak tahu. Tapi mereka menginginkan saya untuk datang lagi. Itu tuntutan objektifnya. Sedangkan tuntutan subjektifnya adalah saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak hanya berguna bagi diri saya dan keluarga, tapi harus berguna juga untuk orang lain, sehingga saya mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan manakala Tuhan mengambil. Mungkin satu lagi sebagai penutup, bahwa bupati dan wakil bupati berpasangan. Kira-kira sebagai bakal calon bupati, kriteria sebagai seorang wakil bupati yang pas menurut dokter itu seperti apa? Saya kira ini wartawan yang pintar sekali menanyakannya. Kriteria wakil bupati yang akan bergandengan dengan saya beri kriteria beberapa hal. Yang pertama, dia harus punya kemampuan untuk mengurus rakyat. Pertama, kalau ada yang datang bilang, kakak berpasangan ini, saya bilang, coba terangkan kepada saya, dia punya kompetensi apa, yang memiliki kemampuan apa untuk bisa mengurus sama rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memilih wakil itu adalah bukan hanya berdasarkan bakal calon yang mau, tapi ada empat pihak yang akan memutuskan. Yang pertama tentu dari bakal calon. Yang kedua dari tim bersama dengan keluarga. Yang ketiga dari partai. Dan yang paling utama itu adalah mereka akan menanyakan kepada pemilih siapa yang paling pas untuk digandingkan
dengan SBS karena pemilih yang nanti akan menentukan. Nah itu lewat survei. Oleh karena itu kita berikan kriterianya. Banyak teman-teman yang mau bergandengan dengan saya katakan silakan sosialisasi diri, silakan perkenalkan diri, dan nanti kita akan lihat elektabilitasnya pada waktu survei, karena juga itu bukan merupakan satu-satunya keputusan. Oleh karena itu yang utama adalah harus punya kompetensi, harus punya kemampuan untuk urus rakyat. Karena seorang wakil bupati tidak hanya panggil seref, tapi dia punya tugas-tugas, ya, tugas-tugas. Dia punya tugas-tugas yang diberikan oleh bupati untuk bersama-sama urus sama rakyat. Dan tidak ada menghalang-halangi. Kita harus tahu tugas siapa dikerjakan oleh siapa mengerjakan apa dikerjakan oleh siapa. Harus tahu tugas. Tapi dengan catatan, kerjaan staf tidak boleh diambil. Karena kalau kerjaannya saja sudah diambil, apalagi makanannya. Seperti saya, misalnya seperti saya. Kalau pergi lihat di masyarakat, nah, kemudian ada hal-hal yang itu kerjaannya bukannya pekerjaan wakil bupati, tapi saya kerjakan. Itu bukan seperti begitu. Ya, jadi itu bukan seperti begitu. Jadi seorang wakil bupati adalah orang yang betul-betul satu jiwa dan satu raga dengan bupati untuk bersama-sama urus rakyat. Kita jadi bupati dan jadi wakil bupati bukan untuk kita urus kita sendiri, tapi kita jadi bupati dan wakil bupati untuk kita urus sama rakyat. Oleh karena itu saya selalu beritahu kepada tim, terutama tim dan keluarga, serta kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, saya bilang, manakala mendengar saya dan wakil bupati sudah tidak berkomunikasi 1 minggu, oleh karena ada bahasan ke sini, cepat-cepat datang, termasuk juga para ketua partai yang mengusung, cepat-cepat datang, pertemukan kami dan damaikan kami supaya kami bisa kerja dengan baik untuk rakyat. Karena kalau bupati dan wakil bupati tidak cocok, maka yang ada itu hanya ada keributan-keributan yang menyusahkan rakyat banyak. Para kepala dinas itu akan bingung mau ikut yang mana. Bingung. Jadi bingung. Bupati, wakilnya marah, ikut wakil, apalagi itu lebih marah lagi. Oleh karena itu kriterianya itu adalah harus betul-betul tahu tugas dan tahu tugas. Saya ingat bapak-bapak, pada tahun 2020 saya telah mengatakan dari awal saya birokrat senior. 32 tahun saya menjadi pegawai negeri dan saya pensiun dan pangkat puncak 4E. Saya katakan, wakil bupati tidak ada kuasa. Yang ada kuasa adalah bupati, tapi wakil bupati ada tugas-tugas yang diberikan oleh para bupati. Tapi itu dipelintir. Sekarang bapak-bapak dipertontonkan, dibuktikan apa yang terjadi dan apa yang bapak-bapak lihat. Yang saya katakan itu ilmu. Yang saya katakan itu bukan saya karang, itu ilmu. Sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah di Republik kita ini. Demikian, Bapak. Jadi sudah nanti waktu kampanye baru kita ini baru